Halo, perkenalkan nama saya Nanda Surya Bimantara, NBI 115-2031. Sebagai pemenuhan nilai tugas UTS Pendidikan Patriotisme yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, SH MSI, saya akan menjelaskan kisah Gunung Tangkuban Perahu. Dahulu kala di tanah Pasundan, Jawa Barat, ada seorang dewi surgawi yang cantik jelita yang bernama Dayang Sumbi. Suatu hari, saat Dayang Sumbi menenun kain, dia kehilangan salah satu alatnya. Bosan mencari kemana-mana, Dayang Sumbi berdoa dan berjanji, barang siapa bisa menemukan alatku yang hilang dan mengembalikannya kepadaku, jika dia laki-laki, aku akan menjadikannya seorang suami, dan jika dia perempuan, aku akan menjadikannya saudara. Tak disangka, Tumang, pengawal Dayang Sumbi, menemukan alat itu dan mengembalikannya kepada Dayang Sumbi. Mau tak mau, Dayang Sumbi harus memenuhi janjinya sendiri untuk menikahi Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi hamil, dan berita itu tersebar hingga ayah Dayang Sumbi yang seorang Prabu mengetahuinya. Karena sang Prabu merasa nama baiknya diinjak, Dayang Sumbi dipaksa untuk mengaku siapa yang telah menghamilinya. Karena Tumang tidak terima dengan paksaan tersebut, Tumang mengakuinya. Tumang mengaku bahwa dialah yang telah menghamilinya. Karena mengetahui hal itu, sang Prabu kecewa dan marah kepada Tumang, hingga sang Prabu mengutuk Tumang menjadi anjing. Lalu, sang Prabu menikahkan mereka dan mengusir mereka ke sebuah hutan. Beberapa tahun pun berlalu. Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Jaka. Jaka tumbuh menjadi remaja sehat yang suka berburu binatang di hutan. Sebelumnya, Dayang Sumbi tidak pernah memberitahu Jaka bahwa Tumang seekor anjing adalah ayahnya. Suatu hari, Jaka dan Tumang sedang berburu hati rusa permintaan Dayang Sumbi di hutan. Saat bertemu rusa, Jaka menyuruh Tumang untuk menggiring rusa itu agar Jaka dapat memanahnya. Namun naas, panah itu malah meleset dan mengenai Tumang. Kemudian, Jaka mengambil hati Tumang dan memberikannya kepada Dayang Sumbi untuk dimakan. Setelah hati tersebut diberikan kepada Dayang Sumbi, Jaka memberitahu Dayang Sumbi sambil menangis terbirit-birit bahwa hati yang diberikan Jaka tadi adalah hati milik Tumang. Karena hal itu, Dayang Sumbi marah sampai memukul kepala Jaka hingga berdarah dan mengusir Jaka. Dengan kepala yang berdarah, Jaka lari ke sebuah gua dan tinggal di dalam gua itu. Luka yang diderita Jaka sendiri mengakibatkan Jaka hilang ingatan akan siapa ibunya. Di dalam gua itu bersemayam sosok gaib yang memberikan Jaka kekuatan yang bernama Kuryang. Dan bertahun-tahun pun berlalu. Nama Jaka pun telah berganti menjadi Sang Kuryang. Sang Kuryang sekarang berubah menjadi sosok yang gagah berani. Dia membantu warga desa menuntaskan keadilan dari kejamnya sang Prabu. Hingga suatu hari, sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita cantik di hutan yang dia cintai. Wanita itu adalah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang tidak bisa menjadi tua karena dia seorang dewi. Dan karena sang Kuryang dimabuk cinta, sang Kuryang melamarnya. Karena Dayang Sumbi menghindari pernikahan terlarang antara ibu dan anak, Dayang Sumbi meminta untuk membuat danau dan perahu dalam satu malam sebagai hadiah pernikahan untuknya. Sang Kuryang pun menyetujui akan permintaan Dayang Sumbi tersebut. Sang Kuryang meminta bantuan makhluk gaib dari hutan, dan Sang Kuryang pun membangun sebuah danau dan perahu. Namun,
Di tengah proses membangun danau dan perahu tersebut, datanglah Sang Prabu yang mencari Sang Kuryang karena telah menghancurkan kerajaan milik Sang Prabu. Sang Kuryang dan Sang Prabu pun bertarung, hingga pertarungan itu dimenangkan oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi yang mengetahui hal itu pun berdoa agar diberi pertolongan, dan doanya pun terkabul dengan terbitnya matahari. Dan Sang Kuryang pun belum menyelesaikan pembangunan tersebut. Sang Kuryang pun marah dan menendang perahu tersebut hingga perahu tersebut menjadi gunung. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. See you.